Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Iza Asifah SE MSc dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi struktur pasar dan penentuan keseimbangan perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Fadila Matrasya, NIM 036. Kenalkan, nama saya Kurnia Ramadhani, NIM 012. Saya Amelia Liana, NIM 038. Saya Bima Septiana Pratista, NIM 015. Saya Devana Diamunir, NIM 007. Saya Siti Afiatul Munar, NIM dengan NIM 013. Saya Sulatima, NIM 004. Jadi di sini saya akan membahas tentang bab 11, yaitu pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ada 5, yaitu yang pertama, perusahaan adalah mengambil harga, yang berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, yang berarti sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut dengan langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Yang ketiga, yaitu mengambil harga serupa, yaitu barang yang dihasilkan suatu perusahaan tidak mudah untuk dibedakan dengan istilah identikal atau homogeneous. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar, yaitu pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Permintaan dan hasil jualan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk memaksimumkan keuntungan. Yang pertama yaitu biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua yaitu hasil penjualan dan barang yang dihasilkan perusahaan. Permintaan pasar dan perusahaan. Interaksi seluruh produsen dan seluruh pembeli di pasar yang akan menentukan harga pasar, dan seorang produsen hanya menerima saja harga yang sudah ditentukan tersebut. Ini berarti berapa banyak pun barang yang diproduksikan dan dijual oleh produsen, ia tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan di pasar. Karena jumlah yang diproduksikan itu hanya sebagian kecil saja dari jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Hasil penjualan rata-rata marginal dan total. Hasil penjualan rata-rata yaitu pendapatan yang nilainya diperoleh dari membagi seluruh pendapatan dari penjualan dibagi dengan jumlah produksi yang dijual. Hasil penjualan marginal yaitu nilai tambahan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari menjual 1 unit tambahan produksinya. Hasil penjualan total yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan sejumlah produksi tertentu. Slide berikut merupakan kurva hasil penjualan rata-rata marginal dan total yang bermula dari titik 0. Garis TR0 adalah kurva apabila harga adalah 3.000, sedangkan garis TR1 adalah kurva hasil penjualan total apabila harga barang meningkat menjadi 6.000. Titik-titik pada TR0 dan TR1 menggambarkan banyaknya hasil penjualan total pada berbagai jumlah barang yang dijual. Sebagai contoh, titik A menggambarkan bahwa pada harga 3.000 penjualan sebanyak 10 unit akan menyebabkan hasil penjualan total mencapai 30.000 dan titik A1 menunjukkan 10.000 dan titik A1 menunjukkan bahwa pada harga 6.000 penjualan sebanyak 10 unit akan menyebabkan hasil penjualan total perusahaan mencapai 60.000. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Syarat-syarat pemaksimuman keuntungan yang pertama yaitu membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Jumlah produksi dan biaya produksi. Pada tabel berikut, kolom pertama menunjukkan jumlah produksi. Kolom kedua menunjukkan biaya tetap dan kolom ketiga menunjukkan biaya berubah. Kolom keempat
menjumlahkan biaya tetap dengan biaya berubah yang diperoleh biaya total. Kolom kelima, biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Kolom keenam menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom ketujuh menunjukkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya perubahan total dibagi dengan jumlah produksi. Kolom 8 menunjukkan biaya total rata-rata, menggambarkan biaya per unit untuk menghasilkan suatu barang. Jumlah produksi dan hasil penjualan. Pada tabel ini, kolom 1 menunjukkan jumlah produksi Q, kolom 2 harga barang yang diproduksi P. Harga seunit tetap 150.000 dikarenakan produsen berada di pasar persaingan sempurna. Kolom ketiga menunjukkan hasil penjualan total TR dihitung dengan rumus harga atau P dikali jumlah produksi Q. Kolom keempat, hasil penjualan total rata-rata AR. Kolom kelima, hasil penjualan marginal MR. Menentukan keuntungan maksimum. Terdapat dua cara untuk menentukan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan, yaitu yang pertama, hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Pada tabel ini, kolom 1 yaitu produksi, kolom 2 menunjukkan harga penjualan, kolom 3 menunjukkan biaya produksi, dan kolom 4 menunjukkan keuntungan yang diperoleh dan dari hasil penjualan total dikurangi biaya produksi total. Kedua, hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan. Di tabel ini, kolom 1 menunjukkan jumlah produksi, kolom 2 menunjukkan tambahan hasil penjualan MR, kolom ketiga menunjukkan tambahan biaya MC, kolom keempat menunjukkan tambahan keuntungan dengan cara tambahan hasil penjualan dikurangi tambahan biaya atau MR kurangi MC. Kolom kelima menunjukkan jumlah keuntungan sebelum dikurangi dengan biaya tetap, yaitu 100.000. Analisis yang kedua ini jelas menunjukkan bahwa pada produksi sebanyak 7 unit berlaku keadaan MC sama dengan MR. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Nah, di sini sudah ada kurvanya, bahwa dikatakan TC itu adalah biaya total, TR itu adalah hasil penjualan total. Nah, di dalam grafik itu perpotongan di antara kurva TC dan kurva TR dinamakan titik impas atau break even point, yang menggambarkan bahwa biaya total yang dikeluarkan perusahaan itu sama dengan hasil penjualan total yang diterimanya. Oke, selanjutnya ada pendekatan MC/MR. Cara kedua ini adalah dengan mencari keadaan di mana MC sama dengan MR. Dalam jangka pendek ada 4 kemungkinan corak keuntungan atau kerugian perusahaan, yaitu yang pertama dia mendapat untung luar biasa, lalu yang kedua dia mendapat untung normal, dan yang ketiga dia mengalami kerugian tapi masih dapat membayar biaya berubah atau masih bisa dipertahankan nih perusahaannya. Lalu yang keempat ada dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Oke, untuk selanjutnya ada keuntungan normal atau tidak normal. Nah, di dalam grafik itu sudah tertera. Perusahaan akan mendapatkan untung luar biasa pada gambar 11.6 di nomor 1. Apabila harga adalah lebih tinggi dari biaya rata-rata yang paling minimum, itu bakal dapat untung luar biasa. Nah, untung luar biasa ini seluruh biaya di bawah kurva MR. Jika MR lebih tinggi dari biaya rata-rata terkecil atau tadi yang disebutkan rata-rata yang paling minimum, itu akan mendapatkan untung luar biasa. Lalu selanjutnya ada suatu perusahaan itu dikatakan memperoleh keuntungan biasa ketika AC berpotongan pada titik laba maksimum atau AC sama dengan MR. Penjualan totalnya itu sama dengan biaya total. Oke, untuk selanjutnya di mana perusahaan ini mengalami kerugian tetapi masih dapat beroperasi, itu dikatakan dalam keadaan
MR itu berada di antara kurva biaya rata-rata dan di antara rata-rata biaya variabel atau AC atau MR di antara AC atau AVC. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan ini berada di sudah tertera dalam grafik. Biaya produksi yang dikeluarkan adalah di OKI AB, lalu hasil penjualan itu ada di OKI EP. Berarti kerugian minimum yang ditanggung sebesar PEAB, seperti yang di grafik. Oke, untuk selanjutnya gambar 11.6 yang ketiga itu perusahaan akan menutup usahanya jika MR itu lebih kecil daripada AVC dan MR juga lebih kecil daripada AC. Perusahaan ini dianggap berada pada tingkat menghentikan usahanya atau menutup perusahaan tapi belum tingkat membubarkan. Oke, untuk selanjutnya ada biaya marginal dan kurva penawaran. Nah, biaya marginal ini adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi 1 unit output produksi. Lalu kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan perkaitan, dan ada kurva MC itu sifatnya sama dengan kurva penawaran. Selanjutnya ada kurva penawaran perusahaan. Nah, di dalam kurva tersebut di 11.7 yang pertama itu pada permulaannya dimisalkan tingkat harganya itu P1. Pada harga ini titik minimum AVC adalah sama dengan harga. Lalu di dalam kurva itu ada pada harga P3 dan P4 sudah mencapai keuntungan luar biasa, di mana P3 itu MC sama dengan MR dicapai pada E3 dan untuk harga keempat atau P4 dicapai pada E4. Maka untuk memaksimalkan keuntungan pada harga P3 diproduksi Q3 dan pada P4 diproduksi Q4. Lalu untuk kurva yang kedua, 11.7 yang kedua itu keadaan yang ditunjukkan oleh E1, lalu titik BCD itu digambarkan oleh E2, E3, E4, dan maka kurva SS yang digambarkan melalui titik A, B, C, D itu adalah kurva penawaran dari perusahaan. Oke, selanjutnya adalah kurva penawaran industri. Nah, kurva penawaran dari suatu industri dalam pasar persaingan sempurna ini meliputi seluruh jumlah penawaran dari semua perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Nah, pada harga P1 itu hanya perusahaan C, ini dimisalkan ya di grafik, dimisalkan perusahaan A, B, dan C. Nah, pada harga P1 itu hanya perusahaan C jika dilihat dari grafik yang akan memproduksi dan menawarkan barang, yaitu sebanyak 14 unit. Nah, titik K ini menggambarkan posisi tersebut. Lalu pada harga P2 itu hanya perusahaan A dan C yang akan menawarkan barang di pasar, yaitu sebanyak 33 unit, di mana 15 unit diproduksi oleh perusahaan A dan 18 unit diproduksi perusahaan C. Nah, keadaan P2 ini ditunjukkan pada titik L, sebanyak 33 unit dijumlahkan saja. Lalu ada P3 dan P4. Nah, P3 dan P4 ini akan menawarkan barangnya ke pasar. Jumlah penawaran pada P3 adalah 61 unit, tinggal dijumlahkan aja perusahaan mana yang memproduksi. Lalu kalau P3 itu digambarkan oleh titik M di kurva keempat. Dan jumlah penawaran pada harga P4 adalah 90 unit jumlahnya. Dijumlahkan aja perusahaan mana yang memproduksi di P4. Dan keadaan ini ditunjukkan oleh titik N berada di grafik nomor 4. Nah, setelah itu titik-titiknya dihubungkan membentuk kurva SS yang menunjukkan penawaran industri. Oke, selanjutnya ada operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Nah, perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi di dalam jangka panjang adalah tetap jumlahnya. Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap, semuanya biaya berubah. Nah, dua keadaan berikut akan diperhatikan. Yang pertama ada keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah. Yang kedua adalah keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang. Lalu ada selanjutnya perubahan akibat kenaikan permintaan. Nah, di situ ada grafiknya. Jika permintaan bertambah, maka grafiknya akan bergeser ke kanan. Panahnya itu ada ke kanan.
Nah, karena berada pada label luar biasa, otomatis akan banyak pemain baru yang masuk ke dalam industri sehingga barang yang ditawarkan meningkat dan terjadi pergeseran kurva penawaran ke kanan atau harga kembali ke P1. Dilihat pada gambar 11.9 yang pertama itu bahwa kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan setiap perusahaan mendapatkan keuntungan melebihi normal. Tadi dikatakan pada label luar biasa. Selanjutnya ada perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Nah, di dalam kurva itu jika permintaan menurun maka akan bergeser ke kiri. Nah, harga yang baru atau P1 adalah lebih rendah dari biaya rata-rata yang paling minimum. Oleh karenanya perusahaan mengalami kerugian. Keadaan ini sebagian perusahaan ini menghentikan kegiatannya atau mengalami kerugian. Nah, bisa disimpulkan ya teman-teman, dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna ini cenderung memperoleh keuntungan yang normal saja. Kerugian dan keuntungan luar biasa itu hanya bersifat sementara. Oke, selanjutnya ada kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Ini dapat dibedakan 3 bentuk yang dipengaruhi biaya produksi yang bersifat. Nah, yang pertama itu adalah biaya jangka panjang yang tidak berubah. Yang kedua adalah biaya jangka panjang yang semakin meningkat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah biaya jangka panjang yang semakin menurun. Nah, industri biaya tetap. Industri biaya tetap ini adalah biaya yang konstan seiring dengan jumlah output yang diproduksi dalam jangka pendek. Nah, biaya ini tetap konstan bahkan jika perusahaan ini menambah atau mengurangi produksi. Contohnya adalah biaya sewa, gaji, tetap karyawan, biaya lisensi. Nah, biaya tetap ini tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menambah produksi dalam jangka pendek, tetapi harus diperhitungkan saat menentukan apakah perusahaan tetap beroperasi atau keluar dari pasar. Nah, kurva penawaran jangka panjang ini dalam industri biaya tetap berbentuk horizontal, lurus. Kita masuk ke industri biaya meningkat. Biaya per unit yang meningkat seiring dengan peningkatan produksi atau ukuran industri. Nah, untuk biaya industri meningkat ini, ketika industri atau perusahaan meningkatkan produksinya, biaya rata-rata per unit bisa naik karena faktor-faktor seperti keterbatasan bahan baku atau tenaga kerja yang semakin mahal. Nah, biaya yang meningkat akan membatasi pertumbuhan output suatu perusahaan atau industri. Karena perusahaan harus menyeimbangkan keuntungan tambahan dari produksi dengan biaya tambahan yang dikeluarkan. Nah, kurva penawaran jangka panjang untuk industri biaya meningkat ini berbentuk garis miring ke atas. Garis miring ke atas. Ini terjadi karena biaya produksi perusahaan akan meningkat seiring dengan peningkatan output. Nah, seiring berjalannya waktu, jumlah perusahaan itu akan meningkat dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya produksi. Semakin banyak jumlah yang dipasok oleh semakin banyak pemasok, semakin tinggi biaya yang dihadapi setiap orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebaikan persaingan sempurna. Yang pertama itu ada efisiensi produksi. Dalam persaingan sempurna, perusahaan harus beroperasi secara efisien untuk tetap kompetitif. Mereka tidak dapat menaikkan harga tanpa resiko kehilangan konsumen, sehingga mereka terdorong untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya produksi. Ini mencakup penggunaan teknologi dan efisiensi teknis, serta pemanfaatan sumber daya untuk memproduksi barang yang diinginkan konsumen dengan biaya serendah mungkin. Contohnya itu ada sebuah pabrik sepatu menggunakan mesin otomatis terbaru yang dapat menghasilkan 1000 pasang per harinya dengan jumlah tenaga kerja dan bahan baku yang sama seperti sebelumnya ketika hanya dapat memproduksi 500 pasang per hari. Dengan ini, pabrik mencapai efisiensi teknis karena dapat menghasilkan lebih banyak sepatu tanpa menambah biaya produksi. Yang kedua yaitu efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang diinginkan konsumen dalam jumlah yang tepat. Dalam kondisi ini, perusahaan memproduksi pada tingkat di mana biaya marginal atau biaya memproduksi satu unit tambahan sama dengan harga barang atau jasa di pasar. Contohnya itu ada sebuah perusahaan smartphone melakukan riset yang menunjukkan konsumen lebih menyukai model dengan fitur kamera canggih, baterai tahan lama, dan harga terjangkau. Maka mereka lebih memilih memproduksi model yang sesuai dengan kebutuhan konsumen daripada memproduksi model mahal dengan fitur yang jarang digunakan.
Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan bertindak dan memilih. Banyaknya produsen di pasar berarti ada variasi produk yang banyak ditawarkan. Meskipun barang yang dijual mungkin serupa, setiap produsen bisa menawarkan fitur yang sedikit berbeda seperti harga, kualitas, atau merek, memberikan konsumen lebih banyak opsi sesuai kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga konsumen memiliki kebebasan untuk membandingkan harga, kualitas, dan fitur dari berbagai produk sebelum membuat keputusan pembelian. Ini memungkinkan mereka memilih produk yang paling sesuai dengan anggaran, selera, atau nilai yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu keburukan persaingan sempurna. Yang pertama yaitu kurangnya inovasi, karena semua perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menghasilkan produk yang serupa dan tidak ada yang memiliki kekuatan pasar, insentif untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produk sangat rendah. Hal ini bisa menghambat kemajuan teknologi dan perkembangan industri. Contohnya yaitu industri skincare yang sekarang sedang marak. Banyak merek kecil dalam industri ini bersaing di segmen yang sama, menjual produk dengan klaim yang mirip. Meskipun ada beberapa inovasi seperti penggunaan bahan alami, banyak merek tetap berfokus pada harga dan pemasaran yang sama tanpa mencoba memperkenalkan produk yang benar-benar baru. Yang kedua yaitu adanya biaya sosial. Hal ini merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak tercermin pada biaya produksi atau harga pasar. Contohnya yaitu perusahaan memproduksi barang seperti industri kimia, mungkin mencemari udara atau air selama proses produksinya. Biaya yang ditimbulkan oleh pencemaran ini tidak ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh masyarakat yang terkena dampaknya seperti meningkatkan biaya kesehatan atau merusak lingkungan. Yang ketiga yaitu barang homogen. Merujuk pada produk yang dianggap identik atau serupa di pasar, di mana konsumen tidak membedakan produk berdasarkan kualitas atau fitur. Dalam konteks pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan barang-barang homogen. Yang keempat yaitu biaya produksi lebih tinggi. Dalam pasar persaingan sempurna, meskipun terdapat tekanan untuk menjaga harga tetap rendah, ada beberapa kondisi di mana biaya produksi dapat menjadi lebih tinggi, seperti keterbatasan skala ekonomi, ketidakmampuan untuk berinovasi, dan dampak persaingan yang tertekan. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan tidak merata. Pasar ini hanya fokus pada efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi kekayaan atau keadilan sosial. Sebagai hasilnya, meskipun pasar mungkin efisien, distribusi pendapatan tidak bisa sangat merata. Yang keenam yaitu keuntungan jangka pendek. Dalam jangka panjang, keuntungan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna cenderung nol. Semua keuntungan akan tergerus oleh persaingan sehingga perusahaan hanya memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutup biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang monopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Selanjutnya, aspek khusus pasar monopoli ada dua. Yang pertama yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri monopoli sendiri ada 5. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan di mana barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, di mana barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat diganti oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud karena tanpa adanya halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjualan di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Dan yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Walau bagaimanapun perusahaan monopoli sering membuat iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang tinggi.
Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintahan memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Ada cara dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Ada dua cara, yaitu dengan masing-masing mempunyai prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan. Yang pertama, biaya total dan hasil penjualan total, dan yang kedua ada biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Dan selanjutnya di sini ada tabel produksi, harga, dan hasil penjualan yang sudah dituliskan pada kesimpulannya, yaitu hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai satu tingkat produksi tertentu, pertambahannya akan menjadi negatif. Dan pada umumnya hasil penjualan marginal nilainya adalah lebih rendah daripada harga, hanya pada waktu produksi mencapai satu unit hasil penjualan marginal sama dengan harga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa kemungkinan akan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga ada 3, yaitu yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga oleh pasar internasional. Pada gambar 12.8, perbandingan antara keadaan di pasar persaingan sempurna dan monopoli dapat diambil dari beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama, yaitu persaingan sempurna menggunakan sumber-sumber daya lebih efisien dari monopoli. Yang kedua, harga dalam monopoli lebih tinggi daripada harga dalam persaingan sempurna. Yang ketiga, jumlah produksi dalam pasar persaingan sempurna lebih tinggi dari harga dalam monopoli. Yang keempat, biaya produksi per unit dalam monopoli lebih tinggi daripada harga dalam persaingan sempurna. Perkembangan teknologi dan inovasi. Pandangan 1, monopoli tidak merangsang inovasi. Golongan yang berpendapat bahwa monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi melandaskan keyakinannya kepada pandangan bahwa ketiadaan persaingan menimbulkan keengganan kepada monopoli untuk melakukan perubahan. Pandangan yang kedua, yaitu monopoli merangsang inovasi. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu perkembangan teknologi dan inovasi adalah suatu cara untuk mengurangi biaya per unit dan meninggikan keuntungan. Yang kedua, memiliki teknologi yang lebih baik dari perusahaan lain ada kalanya merupakan sumber dari terwujudnya monopoli. Perkenalkan, nama saya Kurniasih Ramadhani dengan NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan monopolistis. Persaingan monopolistis adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen, tetapi produk yang dihasilkan dari produsen memiliki perbedaan corak atau differentiated product. Ciri-ciri persaingan monopolistis. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Di sini banyak penjual yang menawarkan produk atau jasa yang sama, tetapi berbeda dalam aspek tertentu. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan. 3. Perusahaan sedikit berkuasa memengaruhi harga. Maka apabila suatu perusahaan menaikkan harga barangnya, ia masih dapat menarik pembeli ataupun jumlah pembelinya tidak sebanyak seperti sebelumnya, dan sebaliknya. Yang keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Hal itu tentu tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan menyusahkan konsumen yang ingin mencari produk tersebut. Yang
kelima, persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Untuk mengaruhi citra rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga atau non-price competition. Persaingan yang seperti itu adalah dalam memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan iklan terus-menerus, dan lain-lain. Selanjutnya, keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Terdapat dua kurva keseimbangan jangka pendek. Yang pertama, pada saat memperoleh keuntungan, di mana keuntungan maksimum yang akan diperoleh ketika perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC sama dengan MR tercapai. 2. Pada saat mengalami kerugian, perusahaan tidak dapat membuat laba positif atau mengalami kerugian karena pada kuantitas produksinya, harga atau P lebih rendah daripada biaya rata-rata atau AJ. Selanjutnya ada kurva keseimbangan dalam jangka panjang. Pada titik pertemuan antara P dan Q tersebut, terpenuhi kondisi zero economy profit, yakni ketika P sama dengan AC. Dalam hal ini, ketika harga sebesar P dan kuantitas sebanyak Q. Selanjutnya, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Terdapat kurva. Nah, dalam perbandingan kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa persaingan sempurna lebih efisien daripada pasar persaingan monopolistis dalam menggunakan sumber daya. 1. Efisiensi dan diferensiasi produksi. Efisiensi produksi yaitu ukuran yang menggambarkan kemampuan perusahaan memproduksi barang dengan biaya yang serendah mungkin. Diferensiasi produksi adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya berbeda dari produk pesaing. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Pasar persaingan monopolistis memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Di dalam persaingan monopolistis cenderung merata dan seimbang. Selanjutnya ada persaingan bukan harga-harga. Persaingan bukan harga-harga adalah usaha selain menurunkan harga untuk menarik para pembeli seperti diferensiasi produksi dan pengiklanan. Promosi penjualan melalui iklan. Tujuan dari promosi penjualan melalui iklan yaitu untuk memberikan informasi produk. Yang kedua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. Yang terakhir, untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Selanjutnya ada kebaikan pengiklanan. Iklan dapat memberikan sumbangan positif kepada masyarakat. Kemudian keburukan pengiklanan. Yang pertama, penghamburan biaya. Yang kedua, pengiklanan tidak menambah atau memperbaiki mutu suatu barang. Selanjutnya yaitu pandangan yang menyokong pengiklanan. Yang pertama, iklan dapat memberi informasi suatu produk. Melalui iklan, konsumen mendapatkan informasi tentang cara menggunakan produk dengan lebih efektif serta memahami manfaat dan risiko yang mungkin ada. Pengiklanan memberikan informasi tentang produk yang berbeda, membantu konsumen membuat pilihan yang lebih terinformasi terutama di pasar yang kompetitif. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Pengiklanan meningkatkan penjualan dengan membangun kesadaran merek, menarik perhatian konsumen, dan mendorong tindakan segera seperti pembelian. Iklan juga dapat menargetkan audiens yang tepat, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Dengan strategi yang efektif, pengiklanan membantu mengubah minat menjadi pembelian, sehingga mempercepat pertumbuhan penjualan. Ketiga, mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan bersaing. Pengiklanan memicu persaingan antar perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan ini juga dapat menurunkan harga sehingga memberikan keuntungan bagi konsumen. Yang keempat yaitu mendukung media komunikasi dan menciptakan lapangan kerja. Pengiklanan adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi platform media seperti televisi, radio, atau situs web lainnya. Hal ini memungkinkan mereka menyediakan konten berkualitas untuk masyarakat. Dan juga banyaknya job desk yang harus dikerjakan banyak orang juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin banyak. Selain pandangan yang menyokong pengiklanan, ada juga pandangan yang mengkritik pengiklanan. Yang pertama yaitu pemborosan biaya produksi. Pengeluaran besar untuk iklan, terutama untuk produk yang tidak esensial, dianggap sebagai pemborosan yang bisa dialihkan untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Pemborosan biaya produksi terjadi ketika perusahaan mengalokasikan anggaran besar untuk iklan dan promosi alih-alih meningkatkan kualitas produk atau layanan. Hal ini dapat menyebabkan hanya fokus pada iklan, bukan kualitas. Platform iklan seperti televisi, media cetak, atau iklan digital memiliki tarif yang mahal. Semakin besar target audiens dan durasi iklan, semakin tinggi biayanya. Selain itu, pengiklanan memerlukan waktu kreatif seperti penulis naskah, desainer grafis, videografer, aktor, dan editor yang semuanya memerlukan biaya tambahan juga.
Yang kedua yaitu manipulasi konsumen. Dalam pengiklanan dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi keputusan pembelian melalui teknik-teknik yang memutar atau memanfaatkan emosi. Iklan seringkali menciptakan kebutuhan palsu, mempromosikan materialisme, dan memperkuat ketidakamanan individu untuk mendorong konsumsi. Yang ketiga yaitu menghambat pertumbuhan perusahaan baru yang sedang berkembang. Hal ini karena perusahaan baru sering kesulitan bersaing dengan anggaran terbatas, sementara pengiklanan yang efektif memerlukan investasi besar. Dan juga perusahaan besar yang sudah dikenal dapat menggunakan iklan untuk memperkuat posisi mereka, menyulitkan perusahaan baru untuk mendapatkan pangsa pasar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri hanya beberapa produsen saja. Ada kalanya oligopoli terdiri dari 2 produsen, yaitu dinamakan duopoli. Nah, untuk pasar oligopoli sendiri ini, itu produsen atau pedagang tidak sebanding dengan konsumen. Salah satu yang menarik dari pasar oligopoli adalah banyaknya iklan menarik dari berbagai jenis produk yang sama tetapi berbeda produsen. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah menghasilkan barang standar maupun barang berbeda. Untuk yang barang standar ini seperti bahan mentah yang sering kita jumpai dalam industri, salah satunya adalah bensin, kemudian baja, aluminium, dan lain-lain. Dan untuk yang barang berbeda corak ini barang akhir atau barang yang sudah jadi seperti mobil, rokok, industri sabun, mandi, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri oligopoli yang kedua yaitu adalah kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Sebagai contoh seperti ini. Ada satu penjual yang menurunkan harga atau memberikan diskon atau potongan harga. Nah, kemudian penjual yang lain juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menurunkan harga dan memberikan diskon. Karena di antara penjual ini sangat keputusan penjual yang satu dengan yang lain juga akan mempengaruhi seperti itu. Dan yang ketiga adalah perlu melakukan promosi secara iklan. Ya, sangat penting sekali iklan karena iklan juga akan menggait pembeli atau memperluas pangsa pasar dan mempertahankan pembeli yang sudah pernah membeli di kita. Karena juga promosi dan iklan ini sangat-sangat penting karena untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli, antara penjual dengan pembeli. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan susahnya masuk ke dalam pasar oligopoli. Yang pertama adalah skala ekonomi, karena tidak semua perusahaan bisa masuk ke pasar oligopoli karena ya yang sudah masuk ini akan menguasai ya, jadi juga akan susah untuk pesaing baru. Yang kedua yaitu adalah perbedaan biaya produksi, karena biaya produksi yang sudah masuk di dalam pasar dengan yang mau masuk itu juga berbeda. Yang akan masuk lebih besar tentunya biaya produksinya. Oke, yang ketiga adalah keistimewaan sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sangat dibangun oleh perusahaan baru. Ya, untuk perusahaan lama yang sudah berada di pasar oligopoli itu sudah dipercayai oleh konsumen dan juga tentunya produksinya sudah mempunyai banyak produksi yang sulit dilakukan atau disamai oleh perusahaan yang ingin masuk atau penjual yang ingin masuk dalam pasar oligopoli tersebut. Oke, selanjutnya adalah kurva dalam pasar oligopoli. Seperti yang sudah ada penjelasannya di sini, reaksi perusahaan lain apabila oligopoli merubah harga. Yang pertama, apabila perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain ikut menurunkan harga. Sebagai contoh begini teman-teman, saya membuka usaha toko elektronik berupa toko jual beli handphone. Saya menjual handphone A, B, C, D, E sampai Z lah. Kemudian saya memberikan potongan harga atau diskon kepada para pembeli gitu. Otomatis kan orang-orang akan datang ke saya. Tetapi yang datang ke saya tidak sebanyak yang saya harapkan. Karena apa? Karena perusahaan atau penjual lain juga akan melakukan hal yang sama seperti saya, yaitu
memberikan potongan harga. Oke. Yang kedua, apabila perusahaan menaikkan harga, maka perusahaannya tidak ikut menaikkan. Karena kalau menurut mereka harga segini sudah untung atau sudah mendapatkan pembeli yang banyak, kenapa harus menaikkan harga? Oke, yang selanjutnya adalah kebaikan atau kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama adalah dengan adanya penyerapan teknologi baru, produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dan yang kedua, adanya kebebasan memilih bagi pembeli. Ya jelas lah, karena banyak iklan-iklan produk yang menarik dan akan juga pembeli juga akan tertarik begitu. 3. Iklan sebagai efisiensi dalam menjalankan produksi. Oke, yang selanjutnya adalah kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama adalah produsen yang telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen produk sejenis. Ya jelas, karena perusahaan atau penjual yang memiliki modal besar juga akan melakukan pangsa pasar yang lebih luas, yaitu dengan menyediakan cabang-cabang yang banyak. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan langsung menuju ke Sunan dan melakukan forum diskusi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.